Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini mulai hari ini ya, minggu nanti di hari Sabtu sampai Minggu nanti akan saya berikan edukasi buat kalian melalui video-video bagaimana cara analisanya, support resisten dan dimana untuk titik buy kita nanti bahas semua melalui video-video yang akan saya buat kalian ya. Dan buat teman-teman selamat bergabung yang udah bergabung di grup saya. Ya, saya sebenarnya nggak ada keniatan buat bikin grup seperti ini ya, karena iseng-iseng aja kayak gitu buat disambi kita trading biar ada sensasinya juga, ada temannya juga. Maka saya buat untuk siapa tahu yang pengen ikut untuk trading barang ya, hayu gitu. Ya, kita di sini salam kenal dulu ya. Mohon maaf nanti jika ada kata-kata saya yang salah. Dan untuk video kali ini nggak banyak yang saya ungkapkan ataupun saya bahas. Tadi di grup VIP ya, kita udah buy, sorry udah sell. Kenapa sell? Kita kupas bareng-bareng ya, karena ini udah saya setup untuk market call. Ya, jadi di mana beberapa tadi saya kehilangan momen ya, di sore hari karena sibuk mandi ya, maka nggak sempat untuk buy gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja ya, namanya rezeki itu nggak bakalan kemana kayak gitu ya. Nggak usah mengejar market ya. Satu lagi buat teman-teman itu nggak usah mengejar market ya, biar eh, sejalan sendirinya aja. Jangan begitu udah naik kayak gini langsung hajar buy itu sangat resikonya lebih gede sekali guys. Biar dia mau kemana dulu, udah diam di situ, baru kita analisa kayak gitu. Jangan langsung dihajar di saat market itu lagi naik ya. Ya, saya coba untuk melihat beberapa di time frame ya. Saya coba ini saya pakai dua monitor, saya gabungkan jadi satu aja. Oke, teman-teman di daily di sini bisa terlihat ya. Untuk di daily di call ya benarnya udah breakout yang kemarin saya udah pernah bilang. Target call itu akan ke 2000-an ya. Sementara dia akan retest dulu ke area sini dan berhasil bener emang retest dulu. Naik retest lalu dia langsung lanjut naik lagi. Nah, sesimpel itu untuk kita analisa ya. Pertama kita lihat di time frame daily. Daily itu di satu hari ya, satu hari. Jadi satu candle itu terbentuk selama satu hari ya. Jadi kita lihat dulu trennya itu sedang apa, kayak gitu. Jadi kita menggunakan trendline. Kita garis seperti ini ya. Oke. Ini sumbu, sumbu, sumbu ya. Ini sumbu. Nah, ini dinamakan area rejection. Ini adalah rejection, ini reject, ini juga reject, di sini juga ya. Jadi di mana teman-teman itu harus paham begitu udah melihat areanya ya, ini udah tren udah terjelas udah jelas sekali kalau gold itu dalam keadaan downtrend saat itu ya, bukan saat ini ya. Jadi di mana garis trendline ini itu ditembus, bukan ditembus ya, di apa ya? Di istilahnya itu jangan ditembus ya, enggak, jadi kalau ditembus itu memban breakout ya. Disentuh ya. Kalau dia disentuh itu kita bisa lihat ya. Nah, ini disentuh, disentuh, disentuh. Nah, ini peluang kita untuk sell. Selama tidak menembus area trendline seperti ini potensi untuk kita sell kayak gitu. Sell, sell. Ini ribetnya ada berapa? Ini ribetnya ada, kita coba lihat ribetnya ada berapa nih. Ada sekitar 2000 pit ya. Dimana kalau teman-teman itu nanti udah terlihat seperti ini, itu tinggal diarahin aja untuk SL-nya di mana kayak gitu. Nah, poin yang kedua ya, setelah trendline kita udah terbentuk,
baru kita cari support dan resisten. Carinya gimana? Carinya cukup dengan uh, menggunakan ya garis boleh, ataupun kotak-kotak juga boleh, itu nggak apa-apa, terserah kalian. Nah, ini kan anggaplah ini goal kemarin ya, ini goal kemarin, ini goal mau kemana gitu. Nah, kita ambil resisten di sini. Nah, ini ya kelihatan di sini ada resisten. Setelah dilihat di sini ada resisten, lihat dulu bawahnya lagi. Di sini ada resisten. Jadi di mana yang tadinya support di sini ya, ini kan tadinya support di sini, di breakout menjadi support karena udah breakout. Jadi di sini udah menjadi resisten yang satu, dan yang atas jadi resisten nomor 2. Nah, ini gold masih main-main di sini, di area sini ya. Nah, tinggal kita menggunakan ya sesuka hati teman lah, mau trendline ataupun apa itu suka-suka teman-teman aja, nggak apa-apa. Nah, kalau saya itu biasanya seperti ini biar lebih mudah ya. Setelah itu kita lihat dalam keadaan apakah untuk gold ini uptrend atau downtrend ya. Nah, selama ini masih uptrend ya jangan terlalu berharap untuk turun jauh kayak gitu loh. Nah, ini kan di time daily udah terlihat ini masih dalam keadaan uptrend ya. Uptrend ini loh ya. Nah, kita ubah ke time frame, contoh ke H4. Nah, H4 di sini kita lihat ya. Nah, kita kecilin nih, kalau dikecilin kayak gini ya. Nah, tadinya di sini resisten, ini udah jadi sorry, ini udah breakout. Nah, oke. Goal itu biasanya itu kalau breakout dari resisten itu cuma biasanya tuh reject dulu. Ini seperti ini, reject ya, reject dulu, dia pull back. Nah, lihat di kirinya itu ada apa gitu loh. Ini kok nggak tembus, berarti ini turun. Ya udah kita sell kayak gitu, sell. Targetnya kemana? Lihat di samping kiri, ada apa samping kiri di sini? Kenapa kok turunnya cuma nyampe sini? Itu dilihat. Samping kirinya itu ada apa? Oh, di sini ada base yang namanya drop, base drop. Nah, ataupun bisa dikatakan di sini area support. Kita garis. Oke, sampai sini nggak apa-apa. Ya. Nah, oke. Kok goal cuma sampai sini. Nah, kita harus, teman-teman harus benar-benar jeli loh dalam menganalisa, nggak boleh terlalu percaya diri dalam ini cuma sampai sini sini, itu nggak, belum pasti. Ini lihat, ini lihat, ini lihat, dan di sini lihat ada reject berapa kali? 2 kali, 1 dan 2 ya. Ada 1 2 2 kali reject untuk si goal. Nah, setelah itu baru dia naik lagi. Nah, seandainya sekarang kita mau analisa gimana gitu, simple. Analisa itu simple, nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin terlalu banyak technical analisis. Kalian mau belajar technical analisis itu berbagai macam analisa itu banyak banget. Ada Elliott Wave, ada price action, terus pokoknya ada beberapa materi teori technical analisis lah ya. Sesimpelnya kita belajar menggunakan trendline ya. Tinggal kita tarik aja trendline-nya. Bolehlah dari sini ya. Nah, oke. Oke. Teman-teman lihat ya. Satu, dua, tiga, 4, biasanya 5 reject di sini.
atau enggak di sini nanti turun, bisa jadi ya. Kenapa? Trendline itu adalah petunjuk bagi seorang trader itu melihat tren ya. Ini namanya aja trendline kayak gitu. Jadi selama reject di sini reject, enggak di breakout ke bawah, maksudnya ditembus ya, itu potensi naik ya. Dimana trendline ini masih dalam keadaan utuh, tidak di breakout ya, paham? Nah, poin kedua, setelah trendline udah ketemu seperti ini, tinggal kita yang pertama cari resisten dan support yang tadi ya. Nah, kita di H4 di sini ya. Kita ubah di daily dulu. Nah, kita titik resistennya kita tandain dulu ya. Bentar. Kita tandain dulu titik resistennya di sini. Ini resisten ya. Ini resisten kuat loh ya. Ada satu dua kali reject di sini. Ini resisten kuat untuk gold. Dan sini sempat di tembus, tapi cuma sumbunya aja ya. Nanti kita bahas untuk masalah reject seperti ini, kok berani sell di saat lagi benar-benar di atas itu kenapa bang kayak gitu. Nanti kita bahas semua yang masuk VIP ya. Nah, kita udah lihat di sini resisten di 1950 ya. Kita lihat di sini H4. Perhatikan tuh ya. Di H4. 1 2, ini breakout tapi sayang tidak apa ya, tidak full body ya. Full body masalahnya itu kan di sini ada sumbunya nih, ada sumbu ya. Kalau ada sumbunya seperti ini tuh menandakan seller itu masih kuat, kecuali ini dibalik kayak gitu. Nah, oke. Terus yang selanjutnya di sini udah kelihatan, kita buka di H1. Semakin ke sini semakin kecil ya pakai time frame-nya. Jadi kita harus ulas semua, time frame kecil, besar, menengah, kita harus buka semua. Biar apa? Biar kita jelas. Nah, perhatikan di sini. Ini yang tadinya sumbu doang ya. Ini yang tadinya sumbu doang di daily, nggak percaya kita buka. Nah, di H1 ini membuat candle ya. Nah, gitu. Oke. Di sini ada apa? Tengok di sini. Ada drop base drop. Kemungkinan besar akan ke sini enggak, Bang? Yes, bisa jadi. Nah, di area berapa? Area 1963 ya. Nah, jadi ini kan garis trendline-nya nih. Nah, udah kelihatan nih kan. Ini adalah area drop base dropnya. Nah, kita tinggal nyari supportnya. Di mana supportnya? Kita lihat di kalau agak rumit seperti ini gimana sih bang nyara supportnya kok nggak kelihatan? Ubah ke line chart, nggak usah bingung-bingung. Nah, kelihatan kan? Satu di sini ya, dua di sini, tiga di sini. Oke, sini. Jadi kalau digarisin menggunakan candle itu jadi seperti ini. Di sini support, di sini juga ada support, di sini pun ada ya tadi ini supportnya ya udah. Oke, sip. Oke ya. Nah,
Di H1 udah kelihatan, kita ubah lagi kemana? M30. Wah, makin pusing kalian. Enggak, justru makin kelihatan kayak gitu. Bukan makin pusing, makin kelihatan. Nah, udah terlihat seperti ini ya. Nah, oke. Support terkuat ada di mana? Kita lihat support terkuat di M30 yang sering di reject ya, sering kali diinjak itu di harga 16, 19, 16 di sini. 1, 2, 3. Nah, dia breakout. Nah, di sini set B, di sini set B nih. Oh, naik, turun. Oh, ya. Oke. Nah, ini seandainya turun kemana bang? Nah, ubahlah ke 15 menit. Nah, tengok nih. Ini buat scalping harus seperti ini. Sini support. Nah, dia breakout, retest, lanjut naik ke atas. Nah, tuh. Dia mungkin turun akan sini. Bisa jadi ataupun enggak, ataupun langsung lari kemana? Ke sini. Yang tadi area kita. Ah, paham? Ya. Jadi di mana itu saya bikin sinyal tadi sell gold itu high risk. Karena ada zone sell di atas itu jauh. Nah, makanya kita scalping di sini. Paham? Pasti paham. Mudah, ya. Kalau seandainya support ini dijebol itu gimana larinya? Kemana? Cari lagi, nggak usah bingung-bingung. Nah, area jack di sini 1, 2, 3. Ini adalah support lagi. Nah, pokoknya tengok samping kiri. Ini kan buat scalping ya. Ini buat scalping kayak gitu. Setiap kita analisa, tengok itu sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada apa di market itu kayak gitu. Kalau kita nggak bisa jeli dalam melihat sebelah kirinya ada apa, itu susah nanti buat kita analisa ya. Oke, 17 menit cukup buat kita semua. Dan nanti ataupun ya mulai Sabtu Minggu nanti akan saya buat materi-materi banyak lah buat kalian ya. Yang penting saya di sini cuma membantu trading kalian biar terarah, trading kalian biar punya trading plan, disiplin menjaga money management, dan pastinya jangan pernah emosi dalam dunia trading. Kita kena SL itu udah biasa ya, karena trading itu ada SL ada TP ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.